Saudara, bulan yang lalu dan bulan ini kita tetap membahas tentang bagaimana kita bertumbuh dan berbuah. Saudara. Kita sudah tahu bahwa berbuah itu bukan hanya aktivitas kita saja, tapi kualitas hidup kita. Berbuah itu artinya kita bertumbuh dewasa dalam kerohanian. Berbuah juga artinya karakter kita berubah. Kalau kita mengikut Tuhan, tetapi karakter kita tidak berubah, kita perlu mempertanyakan lagi pertobatan kita. Alkitab mengatakan berbuah seturut pertobatanmu, hasilkan buah menurut pertobatanmu. Jadi kita perlu menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Berbuah artinya sanggup menghadirkan kehidupan Kristus di tengah-tengah komunitas kita, di tengah keluarga, di tengah dunia ini. Itu berbuah, saudara. Dan kita sudah belajar banyak hal, tetapi praktisnya bagaimana untuk mengembangkan kehidupan kita itu supaya kehidupan kita mencapai maksimal dan hasilnya itu bisa kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Step by stepnya itu bagaimana? Saudara, kita akan belajar hal-hal praktis bagaimana kita mengembangkan kehidupan kita sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan hal yang terbaik. Saudara. We need to work out our lives. Ya, seperti hidup itu seperti tanah lapangan. Jadi kalau kita tidak kerjakan, kita tidak sirami, kita tidak gali, yang keluar bukan bunga mawar. Yang keluar itu onak duri, tumbuhan liar, dan lain sebagainya. Kalau kita biarkan kehidupan itu begitu saja, yang keluar itu bukan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, tapi justru yang tidak indah. Jadi bagaimana kita mengembangkan kehidupan kita ini? Yang saya langsung saja, yang nomor satu, kita harus berani mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita pribadi. Harus berani bertanggung jawab. Matius 25 ayat 21 itu bicara soal talenta, dan pada waktu orang itu diberikan talenta dan sanggup mengembangkan talenta yang tuannya sudah berikan, maka tuannya itu akan senang dan dia akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu saudara. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. This life, your life is a gift from God. Ya, hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Saudara setuju kan, saudara? But how you develop your life, it will become your gift to God. Hidup ini memang pemberian Tuhan, tapi bagaimana cara mengembangkan kehidupan kita ini, satu saat nantinya itu adalah pemberianmu kepada Tuhan. Your talent is a gift from God. Talenta saudara adalah pemberian Tuhan. Tapi bagaimana engkau mengembangkan talenta itu, satu kali itu akan menjadi pemberianmu kepada Tuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin, saudara. Nah, saudara, bertanggung jawab itu kelihatannya gampang, tapi nggak gampang, saudara. Bertanggung jawab untuk hidup kita. Tahukah saudara bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, saudara, itu adalah tanggung jawabmu. Kan nggak enak loh ngomong itu, saudara. Kan nggak enak, saudara. Pada waktu dosa masuk, saudara, kecenderungan manusia itu tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, saudara. Adam menyalahkan istrinya, Hawa, saudara. Hawa menyalahkan ular, saudara. Nah itu, saudara. Tapi what happened in your life itu, that's your responsibility. Dan harus mau, ini gua yang salah, ini gua yang kurang, ini saya ini yang enggak benar, saudara. Setiap kita punya tidak kesempurnaan, setiap kita punya kelemahan, saudara. Sungguh. Tetapi mengakui itu sebetulnya bukanlah yang sulit, tapi menjadi sulit karena ya itu kita tidak ingin diri kita dilihat sebagai orang yang banyak kekurangan, saudara. Ya. Jadi kalau itu kita tidak bisa melihat bagaimana kita bisa mengembangkan kehidupan kita menjadi maksimal, kalau ada area yang tidak mau kita akui, di mana kita tidak mau bertanggung jawab atas kelemahan-kelemahan itu, saudara. Ya, tidak bisa, saudara. Tapi pada waktu kita mau mengakui, kita tidak sempurna, tidak masalah, saudara. Tidak sempurna, tidak masalah. Asal mau disempurnakan, saudara. Sudah tidak sempurna, tidak mau disempurnakan, tidak ada masa depan, saudara. Betul nggak, saudara? Pada waktu saya mengambil sertifikasi untuk mengajar golf, ya, saya punya sertifikat untuk mengajar golf, saudara. Ya. Saya tidak punya sertifikat untuk main kelereng, saudara. Ya.
Dari golf saya punya. Guru saya mengatakan begini, saudara. The most difficult things to teach your student about golf, kalau dia merasa sudah di sini, ya toh, saudara. Dia merasa sudah di sini, tapi padahal levelnya masih di sini, saudara. Tapi merasanya udah di sini, saudara. Tapi levelnya masih di sini. Lah terus kekosongan ini tanggung jawabnya siapa? Kalau bisa diajar terus naik, tapi ini akhirnya at a certain point dia akan ambrol juga karena ada satu empty space yang dia belum bisa dipenuhi itu, saudara. Ada banyak hal-hal yang perlu dilatih dalam hidupnya. Dan juga itu ada empty space di mana kita tutupi dan lain sebagainya. Nah sekarang kita hidup dalam dunia medsos itu yang kita ingin tampilkan dalam kehidupan kita yang wow, ya, yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama kita ini punya kelemahan. Pendeta pun punya kelemahan. Amin, saudara. Saudara percaya saya punya kelemahan? Percaya dong, saudara. Saya juga harus bisa belajar sabar, saudara. Saudara tahu bahwa pendeta bisa marah. Gitu, saudara. Belajar sabar. Nah, saudara, itu, saudara. Tapi kalau kita mau mengakuinya, gampang sebetulnya. Kita membuka diri. We become totally 100% responsible dalam kehidupan kita, maka disitulah akhirnya kita bisa mengembangkan kehidupan kita secara maksimal, saudara ya. Nah, kita bertanggung jawab dalam beberapa hal. Satu, tentunya waktu. Saudara, orang sukses dan orang yang tidak sukses mempunyai waktu 1 hari 24 jam. Sama, saudara. Setiap kita punya waktu yang sama. Ya. Tetapi kenapa kok kita nyalakan orang terus atas ketidaksuksesan kita, padahal ada orang yang jauh lebih sukses, yang punya waktu yang sama, tetapi karena dia manage waktunya lebih baik, hidupnya menghasilkan sesuatu yang excellent dalam kehidupannya. Saudara. Nah itulah, satu kali kita harus being accountable, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Tuhan. Dan mari kita lihat kelemahan-kelemahan ini, saudara, dan mengembangkannya. Sekali lagi, tentang talenta, saudara. Setiap orang punya talenta. Tidak ada orang di tempat ini yang tidak punya talenta, tidak mungkin. Ada bakat, ada kapasitas, itu semua Tuhan kasih, saudara. Di dalam Alkitab ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih berapa? 5 talenta, saudara. Ya memang beda-beda, talentanya ada yang lebih besar. Tetapi saudara, 1 talenta itu adalah jumlah uang yang sangat banyak. 1 talenta loh saudara. Konon ceritanya 1 talenta itu adalah jumlah uang 18 tahun gaji. Di total 18 tahun gaji itu 1 talenta. At least you have 1 talent. Paling tidak yang paling 1 talenta itu sudah besar. Kalau kita menyadari investasi Tuhan dalam kehidupan kita, sebetulnya saudara punya kapasitas dan talenta yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Yang sering kali kita tanam dalam tanah dan kita lupa mengembangkannya. Saudara, kalau makanya kita harus terus mengembangkan dan menggali kehidupan kita. Keuangan, saudara. Ya, keuangan. Saudara, ada orang yang punya banyak uang tapi tidak puas. Ada orang yang punya sedikit uang tapi hidupnya puas sekali, saudara. It is our attitude. Hari-hari ini kalau saya lihat YouTube, saudara, gereja diserang terus karena apa? Masalah perpuluhan. Betul nggak, saudara? Perpuluhan itu ada orang memperpunya, aduh rasanya itu. Sebetulnya nggak usah mempermasalahkan perpuluhan karena seluruh uang kita itu adalah milik Tuhan, saudara. Tapi kita ngomong, bukankah aku yang kerja? Betul, kita yang kerja. Tapi kalau Tuhan tidak kasih kesehatan, kita tidak kasih pemikiran, kreativitas, kita juga tidak bisa menghasilkan apa yang kita punya sekarang. Betul nggak, saudara? Ya, jadi itu milik Tuhan semuanya. Nah, kalau kita tidak bisa dipercaya untuk memberikan 1/10-nya kepada Tuhan, saudara, bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan untuk memberikan hikmat untuk bisa menggunakan yang 90% ini? Saudara? How? Ada seorang yang menceritakan gini. Ada cerita begini, suami istri sudah tua, dia mau regenerasi kepemimpinan. Dia punya perusahaan dan kemudian anaknya dilatih untuk bisa meneruskan kepemimpinan bapaknya di satu perusahaan tersebut. Saudara. Nah satu kali
si bapaknya ini harus pergi keluar kota untuk kunjungan bisnis lah atau apa nggak tahu, saudara. Tapi istrinya tidak bisa mendampingi. Dan perjalanan bisnis memakan waktu cukup lama, kira-kira 1 bulan lamanya, dan istrinya karena kondisi fisiknya lemah dan sakit, dia tinggal di rumah. Hanya mendoakan aja suaminya yang pergi perjalanan bisnis. Nah, papanya mengatakan kepada anaknya, nak, jangan lupa kasih mamamu uang. Itu. Supaya walaupun mungkin dia tidak bisa pergi kemana-mana, dia bisa beli, apalagi zaman sekarang kan bisa Gojek dan lain sebagainya. Dia bisa beli apa yang dia inginkan. Ya, tidak perlu minta terus ke kamu gitu. Ya, kasih dia uang sendiri. Ya. So she can do whatever she wants. Ya. Itu pesannya bapaknya kepada anaknya. Nggak banyak sebetulnya. Ya, dibandingkan uang perusahaan yang dipercayakan kepada anaknya. Bapaknya pergi, dia pulang, saudara. Dia pulang, saudara. Gimana, saudara? Semua perusahaan katanya sudah dia tangani dengan baik. Tapi pada waktu bicara dengan istrinya ngomong begini, saudara. Kamu kan sudah pesan anakmu untuk kasih aku uang supaya aku bisa beli apa dengan sendiri. Anakmu tidak pernah kasih aku uang. Aku disuruh minta sama dia kalau perlu, saudara. Loh, papanya ngomong sama anak, loh aku kan papa sudah bilang bahwa kasih mama uang. Mama itu kepingin ini, kepingin itu, pengen pergi ke sini, supaya dia ada dana untuk bisa beli. Ya, dia itu mamamu. Loh, Pak, jangan takut. Aku ini anaknya. Asal mama minta aja, aku akan kasih uang itu mamaku. Asal dia minta. Loh, bukan itu nak. Papa sudah ngomong kasih mama uang. Supaya dia bisa membelanjakan sendiri. Mama itu senang begitu, nggak setiap kali minta. Saudara, kalau kita tidak bisa dipercayakan untuk hal yang kecil, untuk menyisihkan uang untuk mamanya, saudara, bagaimana si papa ini bisa mempercayakan uang yang jauh persentasenya lebih besar kepada anaknya ini, uang perusahaannya untuk mengembangkan perusahaannya. Sama mamanya aja begitu. Saudara maksudnya mengerti nggak, saudara? Ya, satu cerita yang sederhana, tetapi ada esensinya. Di mana kalau kita dipercaya dengan hal yang kecil, Tuhan akan terlibat dalam memberi hikmat dalam mengelola yang jauh lebih besar. Amin, saudara. Kenapa sih kita memberikan perpuluhan? Ada banyak pengajaran. Saya tidak akan mengajarkan hari ini. Satu tujuannya, Tuhan itu kita memberikan perpuluhan itu supaya kita dilepaskan dari roh mamon, roh materialisme. Saudara. Karena dengan memberikan perpuluhan itu sebenarnya let go and let God. Kita masih punya 90%. Saudara, itu pun dimasukkan dalam YouTube sebagai perdebatan yang seru. Saudara, nggak perlu. Orang yang tahu bahwa apa yang dia miliki seluruhnya milik Tuhan, nggak perlu membicarakan hal seperti itu. Ya, oke. Kapasitas berpikir. Saudara. Setiap orang punya kepandaian intelligence yang berbeda-beda, saudara. Ya, dan itu satu kali kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara. Kesehatan tubuh, nah ini sulit, saudara. Soalnya pendetanya agak gemuk ini. We are what we eat. Kita menjadi seperti apa yang kita makan, betul nggak, saudara? Ya, toh. Ya. Saya ngomong sama istri saya. Saudara. Aku ini kok enggak turun-turun ya beratku ya. Padahal aku sudah ngurangi makan. Dan istri saya mengatakan, ngurangi apa? Kamu nyemil pagi, nyemil siang, nyemil sore. Enggak enak loh dengar itu. Betul enggak? Enggak enak loh gitu. Iya kan enggak enak, saudara. Tapi dia yang paling tahu apa yang saya lakukan, saudara. Dikembalikan untuk, I'm responsible with my body. Di tubuhku ini, aku yang paling bertanggung jawab. Nggak enak, saudara. Tapi ya begitulah, saudara. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus memiliki tubuh untuk yang lebih sehat lagi. Saudara. Tanggung jawab kita, saudara ya. Kita juga, peran kita harus mempertanggungjawabkan peran sebagai suami, peran sebagai istri, orang tua, anak, pimpinan, kemudian pendeta, apa saja, staff, semua. Itu adalah, that's our responsibility. Apakah saudara bertanggung jawab atas hidupmu pribadi, lepas pribadi? Jangan salahkan orang kalau saudara ada sesuatu yang
tidak baik, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri dulu. Dan kembangkan hidupmu. Sekali lagi, ada kekurangan tidak masalah, asal kita mau belajar untuk menutupi kekurangannya. Seorang hamba Tuhan yang bernama Oral Roberts mengatakan ada satu slogan ya, yang dia katakan dan luar biasa. Ya, kita kekurangan, we have lack in many areas in our life, but attack your lack. Attack your lack, serang itu kekuranganmu itu. Rubahlah menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudara, memiliki tujuan hidup. Ini ayat yang terkenal, Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan. Saudara, mempunyai tujuan atau mempunyai goal dalam kehidupan kita itu penting. Banyak ide, banyak pikiran, saudara, itu tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita tidak bisa duduk dan menulis goal kita, tujuan kita itu apa, secara jelas kita nulis itu tujuan, duduk menulis goal, mengerucutkan semua yang ada di pikiran ini dalam satu bentuk yang lebih real. Itu penting. What is your goal? Kalau saudara bangun pagi, apa tujuan saudara? Ya, apa goal saudara yang ingin saudara capai pada hari itu? Itu sangat menentukan, saudara. Ya, ada orang John Maxwell mengatakan awalnya itu menentukan goal. Kecil, saudara, kecil, hal kecil. But itu yang akan menentukan your destiny. Masa depanmu, nasibmu itu. Dari goal-goal yang kecil. Satu kali saudara ya, ada keyboardis kita, semuanya tahu si Charles itu. Ya, dan Charles ini pemusik yang luar biasa. Dan dia ngomong sama saya, Koan, aku punya ide untuk lagu. Oh ya, lagu apa? Lagu love song. Ya, nanti akan dinyanyikan Sony loh. Love song. Tapi kalau love song itu yang luar biasa, yang lain-lain itu kan lebay gitu loh. Pokoknya cinta-cintaan. Tapi aku mau menciptakan lagu love song yang realistis. Bahwa dalam cinta itu pun ada masalah. Loh terus tujuanmu apa? Ya supaya bisa dinyanyikan di gereja. Pemberkatan pernikahan. Masa lagunya love song yang gak jelas itu. Charles yang ngomong. Lah terus lagunya gimana? Oh belum kan. Ini masih di sini. Oke sini masuk. Kamu masuk kantornya Koan, wujudkan lagu itu. Sampai lagu itu jadi, oh enggak bisa, I'm not in the mood. Loh, mood-moodan. Banyak orang in the mood itu. You come to my office, dan aku akan kunci office ini, sampai kamu selesai ngarang lagunya. Konsepmu apa, aku bantu. Susah ya. Apa yang menjadi konsepmu? Saya duduk sama dia, berjam-jam, pokoknya apa yang ada dalam pikirannya, ditulis dalam lagu itu. Saya tulis dalam bahasa Indonesia, tapi kamu lagunya ingin lagu Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris dong, kamu bisa bahasa Inggris? Enggak bisa, ya sudah, saya bantu. Ya saya bantu, bahasa Inggrisnya gini. Dan pada waktu saya lihat liriknya, dan apa yang ada di dalam pikiran, dikerucutkan dalam sebentuk tulisan ini, luar biasa. Luar biasa konsepnya itu, saudara. Dan akhirnya saya bawa tulisan bahasa Inggrisnya itu ke salah satu pendeta dari Amerika, teman saya juga, namanya Jeff Hartensfeld. Itu menyempurnakan bahasa Inggrisnya. Saudara. Dan lagu ini tentang keyakinan bahwa dua sejoli ini dipertemukan oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, things happen, ada masalah. Sehingga rasanya itu tidak bisa ini dipertahankan. Tapi Tuhan itu baik. Dan akhirnya mempertemukan lagi untuk purpose atau tujuan yang lebih besar. Ya ini, Sony akan menyanyikan lagu ini. Luar biasa. God has placed you in my heart, and He has made you special in my sight. Two kinds of soul call for one purpose.
to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on. And we thought our dreams, our hopes were almost ended. Yet God gave grace to join us and to guide. That's the reason through His steadfast love we stand together in one harmony. Forever you and I will be the light that's shining over us. Keep together, not apart, as we know He died on Calvary, giving us great destiny. Though many troubles in our way, we will face it together and carry on. Luar biasa nggak, saudara? Seorang Charles, saudara, modelnya kayak gitu, saudara. Itu kalau itu Ronald, itu modelnya lebih ganteng, saudara. Nah, Charles, menurut saya itu salah satu one of the best love song yang realities, betul nggak, saudara? Ada banyak hal yang tidak bisa membuat kita jalan terus, tapi Tuhan yang terus memberikan anugerah supaya kita terus bisa melanjutkan kehidupan pernikahan itu. Saudara, waktu saya dengarkan lagu itu kepada teman-teman saya, ada production house dari Jakarta yang meminta lagu itu untuk dikemas dan dipopulerkan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saudara, itu luar biasa. Saudara tidak sadar betapa hebat potensi yang saudara punya itu, tapi tidak jadi potensi menjadi sesuatu yang luar biasa karena tidak dikerucutkan dalam satu goal. Kaca pembesar, saudara, pada waktu matahari itu, matahari panas ya, di Surabaya juga panas, tapi pada waktu saudara bawa kaca pembesar dan kemudian saudara fokuskan itu di sebuah kertas itu, terbakar kertas itu. Menjadi power yang luar biasa. Cara berpikir, ide, dan lain sebagainya. Pada waktu yang saudara kerucutkan dalam bentuk goal-goal kecil. Bukan goal-goal yang besar, yang kecil aja. It will affect your destiny. Itu akan menjadi masa depanmu. Amin, saudara. Jadi mari kita miliki tujuan hidup, saudara. Pentingnya goal dalam kehidupan kita, satu, memberi arah. Saudara, ada bedanya moving and drifting. Kalau saudara tidak punya goal, itu seperti kapal yang mengarungi samudera dan tidak tahu tujuan pelabuhannya yang mana. Saudara. Nah itu kan kehidupan semacam itu kan bahaya, betul nggak, saudara? Moving and drifting, saudara. Are you moving on a certain direction or you just drifting away? Saudara? Banyak orang yang hidupnya itu ada aktivitasnya banyak, saudara. Tapi tidak menuju ke satu goal tertentu. Saudara. There is a big difference between activity and productivity. Aktivitasnya banyak, saudara. Tapi produktif enggak? Saudara? Belum tentu produktif. Saudara. Jadi mari kita tentukan goal kita, arah tujuan hidup itu kita kemana, sehingga hidup kita bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin, dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara. Menulis goal. Saudara duduk menulis goal-goal yang apa. Jadi goal itu harus spesifik, saudara. Aku mau sukses, terlalu umum, saudara. Aku mau kurus, nah itu lebih spesifik. Betul nggak, saudara? Ya, toh? Tapi masih agak general. Aku mau skip makan malam. Nah itu jelas itu, saudara. Ya itu jelas, saudara. Jadi saudara duduk untuk membuat goal, itu sama dengan saudara masuk ruangan yang kacau, itu saudara tata ruangan itu jadi rapi, supaya ruangan itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Gitu. Hidup kita ini kacau dengan banyak pemikiran, ya baguslah. Tapi we have to make goals, to make our life in order, sehingga kehidupan kita itu efektif dan bisa Tuhan gunakan untuk hal-hal yang lain. Saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah itu saudara, Tuhan, ada hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak pernah manggil orang nganggur. Lihat murid-murid
Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, semuanya lagi kerja. Saudara. Tidak pernah ada orang nganggur. Saudara. Justru kalau orang kerja itu justru lebih banyak waktu untuk melayani daripada orang nganggur. Saudara. Itu katanya Pak Yeremia Rim itu, founder daripada gereja ini. Saudara. Ya, Tuhan tidak pernah cari orang nganggur. Yang kedua, saudara, menghasilkan prioritas. Goal itu mengandung prioritas. Kita bisa menghindarkan kita dari kehidupan yang sia-sia. Itu yang membuat kita bisa say no. Your no is no. Karena saudara tahu prioritas saudara. Dan yang ketiga memampukan kita mengevaluasi kehidupan kita, saudara. Ya, jadi itu perlu kita mengevaluasi kehidupan kita. Ya, yang ketiga mengembangkan disiplin. Ini hal-hal yang praktis, tetapi itu adalah cara supaya kita mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kehidupan yang berkembang itu akhirnya bisa memberkati orang lain. Ya. Sekarang disiplin. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang terpelihara sempurna apa? Saudara? Roh, jiwa, dan tubuh. Bukan hanya roh saja, tapi ada 3 dimensi, rohnya, rohaninya, jiwanya juga. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjaga itu supaya terpelihara sempurna? Tidak ada cara lain, disiplin. Mengembangkan disiplin dalam hal rohani, jiwani, dan jasmani. Secara cepat saja tentunya mengembangkan persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman. Ini adalah yang terpenting. Saudara, kerohanian itu menentukan segala hal. Saudara. Jadi saudara, gereja terpanggil untuk memenuhi dan mengembalikan banyak orang yang hidupnya tidak karu-karuan kepada jalan yang benar. Kerohanian nomor 1. Tahukah di dalam saudara itu ada satu empty space, ada tempat yang kosong yang tidak bisa dihuni oleh siapapun juga kecuali Tuhan. Ada empty space yang saudara ada dalam batin kita, itu ada empty space yang saudara isi dengan popularitas saudara. Saudara mau isi dengan keuangan saudara. Saudara mau isi dengan kehebatan dan prestasi-prestasi saudara. Tapi tidak membuat saudara itu puas. Karena masih ada empty space itu. Dan empty space itu kalau diisi oleh Tuhan, kita menjadi orang yang fulfilled. Yang dipuaskan dari dalam itu. Kita tuntas dari dalam itu. Saudara. Kalau tidak tuntas di dalam, ditambah yang lain, kehidupan kita juga tidak akan bisa jadi lebih baik. Saudara. Menambah pengetahuan kita dengan membaca. Saudara. Pokoknya ini masalah belajar. Ya, jadi disiplin adalah jembatan yang menjembatani antara perencanaan dan pencapaian. Disiplin is the bridge from planning to achievement. Saudara tidak akan mencapai apa-apa kalau tidak ada disiplin. Saudara. Disiplin penting sekali, ya. Dan salah satu yang penting adalah membaca. Saya suka membaca, saudara. Karena apa, saudara? Karena saya belajar satu cara berpikir penulisnya. Saya bisa belajar tentang pengalaman si penulis. Saya bisa belajar tentang hikmat dari penulisnya. Saya bisa belajar banyak. Buku itu adalah guru yang paling sabar. Tidak mengerti, kita baca lagi. Belajar. Jangan pernah merasa tua untuk belajar. Amin, saudara. Itu penting sekali, saudara ya. Jadi dengan belajar, saudara, apa yang terjadi? Saudara akan tahu lebih banyak. Dengan tahu lebih banyak, saudara bisa melakukan hal lebih banyak lagi, saudara. Kalau saudara bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi, hidup saudara lebih berguna bagi lebih banyak orang lagi, saudara. Hidup saudara akan jadi berkat bagi banyak orang lagi, saudara. Jadi akan ada banyak possibility yang terjadi, saudara. Ya, saudara tidak bisa ada teman daripada ibu-ibu di Bible & Co, saudara.
tidak bisa masak. Belajar masak, ya kan? Dari temannya belajar buat siomay. Luar biasa. Siomaynya. Dia ngomong sama saya, Koan, aku ini enggak pinter masak, tapi mau belajar buat siomay. Siomaynya laris, enak, saudara ya. Dari buat siomay sampai sekarang bisa buka depot. Nah, saudara, depot. Di mana depotnya nanti setelah kebaktian saya beritahu. Nah, jangan di sini. Ya. Karena belajar, makin belajar makin banyak tahu, saudara, makin banyak yang saudara bisa lakukan. Itu membuka kesempatan-kesempatan yang lain dalam kehidupan saudara. We are born not to wait opportunities. Kita ini dilahirkan bukan untuk menunggu kesempatan, bukan. We are born to create opportunities through learning. So belajar. Saudara akan ada possibility yang Tuhan akan buka dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Jadi bukan hanya cuma nunggu aja, tapi belajarlah sesuatu, saudara. Dan saudara akan lihat kesempatan terbuka, saudara. Yang ketiga, olahraga. Nah, ini saudara ya. Kalau olahraga ini saya merasa ada kesalahan, saudara. Ya, mestinya harus lebih kurus lagi, saudara ya. Ya. Siapa? Diana Nayat. Siapa dia? Dia adalah orang yang berhasil menyeberangi Kuba ke Florida dengan berenang. Jaraknya 110 miles, itu 160 kilo. Itu Surabaya Malang bolak-balik. Ya. Dia harus renang 53 jam. Ya. Luar biasa. Kuncinya apa? Kalau buka ceritanya dia kuncinya cuma disiplin. Kita dipanggil bukan untuk disiplin untuk yang hal-hal yang gede. Disiplin untuk hal-hal yang sedikit, yang kecil. When you do it, you discipline in achieving your small goals, it will determine your destiny. Akan jadi hal yang luar biasa. Dia harus belajar renang tentunya, saudara. Belajar renang, saudara. Ya, pada 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan berjam-jam belajar renang. Itu tahunan, saudara. Ya, dan dia pernah coba gagal, saudara. Saya ingin beritahu yang luar biasanya dari cerita ini apa? Dia berhasil menyeberangi Kuba kepada Florida dengan berenang pada saat dia berumur 64 tahun. Itu fotonya. 64 years old. 64 tahun, saudara. Berhasil, saudara. Setelah 35 tahun mencoba terus-menerus dan gagal terus, saudara. 35 tahun dia mencoba, saudara. Kuncinya kalau ditanya apa kuncinya? Disiplinnya ditambah sedikit demi sedikit disiplin. Disiplinnya apa? Apa? Oh iya. Ya itu, saudara. Ditambah sedikit demi sedikit. Tapi akhirnya membawa satu terobosan yang besar. Saudara jangan remehkan disiplin dalam hal yang kecil. Itu yang akan membuahkan hal-hal yang luar biasa. Mengambil waktu untuk istirahat, saudara. Saudara, Yesaya 30:15, mari kita baca bersama-sama, ini ayat yang luar biasa. 1, 2, 3, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mazmur 62 ayat 2-3, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Istirahat itu penting. Ada pepatah yang mengatakan all works and no play make Jack a dull boy. Kerja terus tapi nggak ada istirahatnya, nggak ada relaxnya, itu membuat Jack itu jadi nggak efektif. Justru nggak efektif dalam hidupnya. Nggak kerja, istirahat terus, nggak hasilkan apa-apa juga. Ya, jadi istirahat itu penting. Kita charge HP kita 2-3 jam. Dan kita bisa gunakan itu untuk sepanjang hari. Betul nggak, saudara? Tapi kalau kita tergesa-gesa, kita charge cuma 15 menit, saudara. Dan kita harapkan untuk bisa
melayani kita sepanjang hari tidak mungkin, saudara. Karena hanya di charge 15 menit, saudara. Saudara perlu istirahat itu penting untuk istirahat itu. Saya ini bukan mengkhotbahi saudara, saya mengkhotbahi pada diri saya sendiri. Mau ngomong terus terang boleh ya pendeta ya. Hari Senin yang lalu, saudara, saya pergi ke rumah mama saya. Nyetir sendiri, saudara. Dan 5 rumah sebelum rumah mama saya itu, saudara ya, saya tertidur dalam waktu nyetir. Waktu itu sama dengan Pastor Gunawan Iskandar, Pastor Kuan-Kuan di situ. Tanpa terasa itu nyetir itu tertidur. Karena ketaulatlah. Pagi itu jam 3 saya tidak bisa tidur. Dan selama itu tidak bisa tidur lagi. Sampai siang itu. Dan I'm still okay. Gitu. Dan itu bukan 1-2 malam. Sudah beberapa malam saya punya kesulitan untuk tidur. Gitu. Ya, nggak usah diceritakan sepanjang lebar. Gitu. Ya, tapi waktu saya terlelap begitu. Bukan tertidur, terlelap itu. Lain tertidur sama terlelap lain. Terlelap itu mak seliut gitu loh, saudara. Itu cuman in split of second, saudara. Mobil itu saya ternyata kaki saya itu nginjak gas sendiri. Ke arah yang berlawanan, arus yang berbeda itu. Dan ini ada 3 pohon gitu. Brak, gitu. Nabrak pohon. Dan Pastor Gunawan Iskandar teriak, saudara. Saya belum pernah dia teriak sekencang itu, saudara ya. Pada waktu saya bangun, saudara ya. Pada waktu saya bangun masih untung saya bisa refleks ke kiri, saudara. Kalau tidak itu kan nabrak pohon kedua dan pohon ketiga itu saya bisa tabrak, tapi saya bisa menghindari itu, saudara. Untung nggak ada orang yang jalan di situ, untung nggak ada mobil yang dari arah yang berlawanan. Sekarang ini saya di grounded, enggak boleh nyetir sama istri saya. Gitu, enggak boleh nyetir sementara ini. Ya, tapi kenapa kok di sini? Ya istirahatnya itu kurang. Istirahat. Tidak ada hal yang bisa menggantikan namanya istirahat. Tidak ada vitamin apapun juga yang bisa menggantikan namanya istirahat. Tidak ada. Rest is rest. Makanya Tuhan itu ciptakan 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Umat Tuhan berkumpul dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Itu Tuhan sudah desain untuk itu. Kita di sini itu karena memenuhi janji. Makanya dikatakan kuduskanlah hari Sabat itu karena hari itu di mana kita beristirahat dari pekerjaan kita hanya untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Dan itu bobotnya sama dengan di hukum Taurat itu bobotnya sama, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, itu bobotnya sama. Tapi kalau kita mikirkan kata membunuh, kita merasa berdosa, karena itu ada jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak menguduskan hari Sabat, kita nggak merasa berdosa, ancaman itu. Tapi sebetulnya sama. Itu sama. Mari kita lebih lagi menghargai waktu-waktu seperti ini, di mana kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Saudara, saya ingin perlunya istirahat, saudara. Ya. 1, mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera di tengah pergumulan hidup. Matius 11 ayat 28 itu yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ya. Istirahat memulihkan kekuatan dan membawa pembaruan. Yesaya 40 ayat 31 itu ayat yang terkenal, barang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik terbang seumpama Raja Wali dan dia akan mendapat kekuatan yang baru. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kita kepada kedaulatan Tuhan. Mazmur 46 ayat yang ke-11 itu dikatakan, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku ini Allahmu. Diam. Orang yang tidak pernah diam, tidak pernah rest in God itu, tidak pernah melihat kebesaran Tuhan. Kadang-kadang kita perlu tenang. Kalau kita bergejolak, kita jadi panik. Banyak orang karena panik attack, emosi kita bergejolak terus. Apa ini? Saudara tidak akan bisa melihat tentang bahwa Tuhan itu luar biasa dan akan menolong kita. Ya, perlu tenang. Yang keempat, menguatkan relasi kita dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua, yaitu tadi kita pernah baca,
Hanya dialah gunung batuku, selamatanku, kota bentengku, dan lain sebagainya. Dan belajar supaya kita hidup dalam anugerah Tuhan, 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, ya karena kasih karuniaku cukup untuk kamu. Justru dalam kelemahan kuasa Kristus menjadi sempurna. Ya, kita punya kelemahan, tapi kadang-kadang kita perlu tinggal dalam hadirat Tuhan untuk mendapat kekuatan yang baru. Seorang yang bernama Corrie ten Boom. Siapa dia? Ini orang Belanda. Corrie ten Boom. Dia adalah orang yang menyembunyikan orang Yahudi pada waktu zamannya Hitler. Disembunyikan. Akhirnya dia ditangkap sama tentara Nazi. Ditangkap, saudara, dan akhirnya apa, saudara? Masukkan penjara, kamp konsentrasi. Saudara tahu bahwa seorang wanita dimasukkan dengan segala perlakuan yang sangat tidak baik dia bisa alami, saudara. Dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sisternya, saudara, meninggal pada waktu di kamp konsentrasi itu, saudara perempuannya, saudara. Tapi dia bertahan dalam satu himpitan yang luar biasa. Dia ngomong apa aja? Rahasianya kok bisa kuat? Rest in God. Berdiam diri. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri. Hanya berdiam, merenungkan tentang Tuhan. Ternyata itu menimbulkan satu kekuatan batin yang luar biasa. Sehingga dia bisa endure, bisa tahan dengan semua yang dia hadapi. Saya ketemu dengan Pastor Kong Hee dari City Harvest Church yang di Singapura. Dan dia habis di penjara. Dia cerita kekuatannya apa. Kalau dia tambah emosi, tambah stresnya tambah berat. Memang dibuat emosi supaya depresi, saudara. Itu. Tetapi dia boleh tenang, merenungkan tentang Tuhan. Terus. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia menciptakan satu retreat namanya solitude. Solitude itu untuk just sit in the presence of God. Pray. Membaca firman Tuhan. Dan merenungkan tentang betapa luar biasanya Tuhan. Itu solitude. Membawa satu kekuatan yang luar biasa. Itu di-charge. Hidup kita di-charge. Akan ada banyak tantangan di masa depan kita. Tapi mari kita belajar untuk rest in God. Dan saudara akan hidupmu akan semakin efektif justru. Semakin akan membuahkan hal-hal yang luar biasa. Yang 5. Saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, saudara. Ya, saudara, manfaat mengucap syukur satu, saudara, membuat kita fokus pada hal-hal yang positif. Ngomel, saudara, membuat kita hanya fokus pada hal-hal yang negatif, saudara. Mengucap syukur manfaatnya mendatangkan kekuatan, sedangkan menggerutu membuat energi kita bocor atau terkuras. Kita jadi capek, saudara. Saudara ngomel, terus ngomel. Dan saudara akan mudah letih. Saudara. Iman saudara akan kandas karena ngomelan saudara. Membuka pikiran kita dengan ide-ide baru, wawasan yang lebih luas, pikiran kita menjadi terang. Thanksgiving, gratitude, ucapan syukur. Itu membawa kualitas yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, saudara, buah apel tidak tumbuh dengan baik kalau ditanam di Surabaya karena terlalu panas. Atmosfernya, suasananya tidak baik. Tapi saudara kalau ke Batu, apel Batu akan lebih cocok karena udaranya, atmosfernya itu dingin. Saudara, iman tidak bisa bertumbuh dengan atmosfer omelan, tidak bisa. Tapi pada waktu engkau memenuhi hatimu dengan ucapan syukur, imanmu akan bertambah kuat. Amin, saudara. Satu prinsip yang sederhana. Ada seorang yang bernama Nick Fujik atau Sik atau apa, nggak tahu orang mana ini. Ya, saya membaca kisah hidupnya. Lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dalam awal-awal hidupnya, dia rasanya ingin mati. Tidak ada harapan. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi sekarang dia menjadi pembicara yang tidak pernah berhenti berbicara, diundang secara internasional, saudara. Di mana-mana cerita
tentang positif dan memberi inspirasi dengan luar biasa orang-orang itu. Orang-orang lihat, jangankan mendengar dia ceramah atau khotbah, saudara. Lihat dia bisa khotbah aja sudah terinspirasi, belum mendengar apa yang dia khotbahkan, saudara. Ya, karena apa? Kuncinya cuma satu, mulai belajar bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dia punyai, bukan bersyukur karena apa yang akan dia punyai, bukan. Bersyukur dengan apa yang dia punyai dan tidak mengeluh, sering mengeluh. Mendadak itu fokusnya berubah. Dia melihat ada satu hope, pengharapan. Dia melihat ada hidup ini dari perspektif yang lebih positif lagi. Dan akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk memberikan inspirasi. Hidupnya berbuah luar biasa. Padahal tidak punya tangan, tidak punya kaki. Yang keenam, yang terakhir, jangan cari legacy untuk diri sendiri. Tapi lakukanlah kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kisah Rasul 13 ayat 22, tentang Daud, Allah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, melakukan kehendak Tuhan itu penting, saudara. Karena hidup itu akhirnya kena sasaran kalau hidup kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sebetulnya dosa itu artinya itu bukan membunuh, yaitu perbuatan dosa. Arti dosa, amartia dalam bahasa aslinya itu missing the target. Meleset daripada sasaran. Itu artinya dosa. Makanya saudara, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang cari legacy untuk diri kita sendiri, kita ini ingin memberikan impresi kepada orang lain sehebat apa diri kita. Tapi itulah suasana dari dunia sekarang dengan medsos sekarang itu. Kita upload story dan lain sebagainya supaya orang lain punya impresi tertentu dalam kehidupan kita. Tidak penting, saudara, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Tetapi yang penting kita melakukan kehendak Tuhan. Yang penting apa yang Tuhan pikirkan tentang diri kita. Amin. Sehingga kita bisa menjadi orang yang memperkenankan hati Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan menjadikan kita yang pertama adalah mendapat yang terbaik dalam kehidupan kita. Semua kita mempunyai konsep achievement dan menjangkau sesuatu yang kita anggap itu yang terbaik untuk aku. Tapi apa yang terbaik untuk diri kita belum tentu itu yang terbaik untuk diri kita. Tapi apa yang terbaik menurut Tuhan itu justru yang terbaik untuk diri kita. Ya. Kedua, menghasilkan kepuasan, fulfillment dalam hati ini. Ya, bukan lihat orang-orang yang sukses, penyanyi, artis, mereka bunuh diri juga setelah mendapat popularitas yang begitu luar biasa. Karena apa? Tidak puas. Ya, menghasilkan kepuasan kalau kita melakukan kehendak Tuhan dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Saudara, biarlah langkah-langkah praktis ini membawa kita dalam mengembangkan kehidupan kita sampai kehidupan kita ini berbuah. Akhirnya kalau berbuah itu akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Amin, saudara. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam hidupnya. God bless you. Amin.